Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Wulandari. Saya dari semester 4. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Ria Weni Asriani. Materi saya berjudul tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Langsung saja ke pembahasan. 1. Pengertian sholat jamak. Menurut bahasa, kata jamak berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menggabungkan atau mengumpulkan. Jamak berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamak merupakan sholat yang dikerjakan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu. Selain itu, bagi orang yang sedang mengalami uzur atau halangan, seperti melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan demikian, sholat wajib dapat tetap dilaksanakan meskipun dalam perjalanan. Tidak semua sholat fardu dapat dilaksanakan secara jamak. Yang boleh dilakukan secara jamak yaitu sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Di sini sholat jamak dikelompokkan menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat pertama, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Jamak takdim harus dilakukan secara berurutan sebagaimana urutan sholat dan tidak boleh terbalik. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat kedua, yaitu zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jamak takhir boleh dilakukan secara berurutan dan boleh pula tidak berurutan, akan tetapi lebih afdol lagi bila dilakukan secara berurutan. Adapun syarat sah sholat jamak takdim. Nah, syarat sah sholat jamak takdim itu ada 3. Yang pertama, berniat menjamak sholat kedua pada sholat pertama. Yang kedua, mendahulukan sholat pertama dilanjutkan sholat kedua. 3. Berurutan artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Saya akan menjelaskan yang pertama. Berniat menjamak sholat kedua pada sholat pertama. Maksudnya, waktu pelaksanaan atau pelafalan niat terdapat dua pendapat yang dapat diyakini. Pertama, diniatkan bersamaan ketika sedang meniatkan sholat yang pertama. Kedua, niat tersebut dapat dilaksanakan di dalam sholat pertama setelah pelaksanaan takbiratul ihram sampai menjelang salam. Yang kedua, mendahulukan sholat pertama dilanjutkan sholat kedua. Maksudnya, pelaksanaan sholat jamak takdim dilakukan dengan cara mengerjakan sholat fardu yang pertama, lalu dilanjutkan dengan sholat fardu yang kedua secara berurutan tanpa diselingi perbuatan apapun. Yang ketiga, berurutan artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Maksudnya, sholat pertama dan kedua dalam sholat jamak dikerjakan secara berurutan dengan tidak diselingi perbuatan lain. Kedua sholat dapat dijeda jika dengan alasan berwudu. Hal tersebut diperbolehkan karena termasuk dari sebuah kebiasaan. Nah, sebelum melakukan sholat kan kebiasaan kita berwudu, makanya diperbolehkan. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang syarat sah sholat jamak takdim. Nah, sekarang syarat sah sholat jamak takhir. Syarat sah sholat jamak takhir itu ada 3. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua, berurutan artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Yang ketiga, tetap ada uzur sampai waktu sholat yang kedua. Penjelasan yang pertama, sebagaimana jamak takdim. Pelaksanaan jamak takhir harus didahului niat. Batas waktu pelaksanaan niat jamak takhir yaitu sebelum habis waktu sholat yang pertama. Apabila telah habis waktu sholat yang pertama dan belum berniat, ia memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat yang pertama dan menanggung dosa atas kelalaiannya. Penjelasan yang kedua, maksudnya tidak dipisahkan dengan suatu hal yang tidak berguna kecuali duduk, iqamat atau suatu keperluan penting yang
dilanjutkan melaksanakan sholat yang pertama. Penjelasan yang ketiga maksudnya ketika waktu sholat yang pertama masih terdapat uzur hingga memasuki waktu sholat yang kedua, maka sholat jamak takbir tetap dilaksanakan apabila uzur tersebut telah hilang sebelum waktu sholat yang pertama. Sholat jamak tidak dapat dilaksanakan, harus melaksanakan sholat sesuai waktunya meskipun waktu sholat yang pertama sudah hampir habis. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cara melaksanakan sholat jamak. Cara melaksanakan sholat jamak itu kan sendiri-sendiri, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, cara sholat jamak takdim itu dilakukan pada sholat yang pertama, misalnya menjamak sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Begitupun dengan menjamak sholat maghrib dan isya dikerjakan pada sholat maghrib. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takhir yaitu niat sholat jamak takhir seperti niat sholat yang tidak dijamak, akan tetapi dari keterangan sebelumnya disyaratkan untuk berniat menjamak takhir sama dengan jamak takdim. Sholat jamak takhir juga boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Nah, dilanjut sekarang pengertian sholat qashar. Qashar artinya memotong atau meringkas. Sholat qashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya diringkas, artinya meringkas sholat yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan untuk diqashar. Nah, tadi kan yang pertama pengertian sholat qashar, sekarang yang kedua hukum mengqashar sholat. Hukum mengqashar sholat itu boleh atau jawaz, yaitu mereka yang telah mencapai jarak perjalanan menggunakan qashar, mereka yang selalu berpergian baik darat maupun laut dalam jarak yang telah ditentukan. Dilanjut yang ketiga, syarat sah sholat qashar itu ada 3. Pertama, perjalanan bukan untuk maksiat. Kedua, jarak perjalanan yang ditempuh lebih 16 fardu. Yang ketiga, qashar dilakukan pada sholat fardu yang terdiri atas 4 rakaat. Yang keempat, berniat qashar sholat bersama takbiratul ihram serta mengetahui tentang diperbolehkannya qashar. Penjelasan yang pertama, musafir orang yang melakukan perjalanan memiliki tujuan perjalanan yang baik, bukan untuk maksiat. Contohnya perjalanan untuk membayar utang, menjenguk orang sakit, berdagang barang yang halal. Yang kedua, jumhur ulama diantaranya Imam Malik tidak boleh untuk mengqashar sholat yang jaraknya kurang dari 16 fardu atau 4 mil atau 80 sampai 4 km. Yang diperbolehkan yaitu 16 fardu 82 km. Penjelasan yang ketiga, pelaksanaan sholat secara qashar hanya boleh dilakukan pada sholat fardu yang jumlahnya rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Yang keempat, penjelasannya niat mengerjakan sholat qashar terdapat perbedaan pendapat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi dan Zahiri berpendapat bahwa orang musafir dalam melaksanakan sholat qashar tidak perlu mendahului dengan niat. Nah, sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mensyaratkan untuk berniat qashar pada awal takbiratul ihram karena qashar merupakan salah satu sholat sunnah dalam keadaan safar. Jika dalam pelaksanaan sholat qashar belum atau lupa untuk meniatkan qashar, harus menyempurnakan sholat tersebut sebanyak 4 rakaat. Lanjut yang keempat, hal-hal yang membolehkan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, musafir mengemudi kendaraan yang terus-menerus bermusafir seperti sopir di luar kota. Adapun lebih baik juga perjalanan itu telah menjadi rutinitas, maka tidak menjamak atau mengqashar sholat. Yang kedua, sakit. Sebab dibolehkan melakukan sholat jamak qashar ketika seorang sedang sakit. Orang yang sakit boleh melakukan jamak takdim atau takhir.
syarat jamak seperti orang yang berpergian. Dia boleh mengambil salah satu yang lebih mudah baginya. Apabila sakitnya sering kambuh dan di waktu sholat yang pertama, dia boleh menjamak takhir dengan syarat niat jamak takhir pada waktu sholat pertama dan masih merasakan sakit sampai selesai sholat yang kedua. Apabila sakitnya sering kambuh di waktu sholat yang kedua, maka boleh menjamak takdim. Adapun syaratnya seperti jamak takdim biasa dan masih merasakan sakit sampai takbiratul ihram yang kedua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sholat jamak dan qashar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.